Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang saya mau rancang untuk memenuhi tugas telemedika. Di sini saya Ridwan Hadi Prakoso dengan NIM 042. Di sebelumnya, topik yang akan dibahas yaitu virus corona atau COVID-19 atau memiliki nama lain SARS-CoV-2 ya. Jadi virus corona ini di Indonesia sudah sampai 882.414 jiwa yang terkonfirmasi. Cukup banyak ya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, virus corona sendiri menyebar melewati droplet, jadi menyebar lewat udara, yang melewati mukosa-mukosa seperti di hidung dan mulut. Jadi sangat mudah sekali penyebarannya. Apalagi sekarang kita diwajibkan untuk melakukan PSBB, di mana kita wajib menjaga jarak. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita masih membutuhkan perjalanan atau membutuhkan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu kita wajib menjaga jarak. Nah, di Indonesia sendiri di sini dapat dilihat daerah yang paling banyak adalah di Jakarta, kemudian di Surabaya, dan di kota-kota lain di Indonesia. Nah, ini adalah grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, pada ini lihat pada tanggal 13 Januari terkonfirmasi sekitar 12.000 ya, banyak sekali. Artinya penyebaran di Indonesia khususnya penyebaran virus corona ini masih terus bertambah. Dengan kasus kesembuh sebanyak 7.000 ya. Bila dilihat pertambahan dan kasus sembuhnya lebih banyak pertambahannya. Oleh karena itu saya di sini merancang sebuah aplikasi di mana dapat melacak kepergian dari orang. Jadi gunanya diharapkan dapat mengetahui di mana saja kalian pengguna atau user berpergian. Kenapa alat ini menjadi penting? Karena dibutuhkan ya, karena kita tahu ya tadi harus diadakan PSBB sehingga jarak dibatasi dan kegiatan dibatasi. Akan tetapi kita tidak bisa mencegah tersebarnya virus. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah di tempat mana kita terkena atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu dibikinlah aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sendiri mengandalkan Android dan web ya. Jadi pada Androidnya sendiri menggunakan API Google Maps API dan Google Plus Autocomplete, kemudian Google Direction API. Pada Windowsnya sendiri menggunakan OS Windows dengan server Google. Untuk database-nya digunakan MySQL database. Ya. Jadi dengan menggunakan MySQL database akan disimpan data-data dari pengguna atau user yang kemudian menjadi simpanan bagi kita dan bagi dokter. Jadi kita bisa memantau di mana pasien ini bergerak bagi dokter, di mana pasien ini bepergian. Dari segi pengguna kita dapat memantau kita telah pergi di mana saja, jadi kita bisa tahu dan kita bisa melihat statistik
yang didapatkan dari COVID-19.go.id ini. Jadi kita bisa lihat statistik di Indonesia pertambahannya berapa. Di sini saya akan menjelaskan simulasi aplikasi yang saya rancangkan untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah telemedika. Jadi pada aplikasi ini digunakan simulasi menggunakan Adobe XD, di mana ini adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan UI atau UX. Nah, langsung saja. Aplikasi ini dirancang untuk memantau pasien COVID-19, di mana persebaran COVID-19 ini sudah sampai di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, dan penyebarannya tidak bisa dicegah dan dilihat begitu. Jadi kita bisa memantau di mana saja pasien COVID-19 ini berada. Nah, di sini yang pertama terlihat adanya splash screen yang berisikan logo dan nama dari aplikasinya, yaitu pemantau pasien COVID-19. Selanjutnya, ketika kita pertama kali masuk, kita akan diminta untuk mengisikan nomor telepon atau nomor HP. Nah, nomor HP ini digunakan untuk mengidentifikasi nama atau akun dari pasien sendiri atau dokter ya. Selanjutnya setelah kita selesai isi, kita bisa klik continue. Nah, kemudian ada OTP verifikasi yang akan dikirimkan kepada nomor yang tertera yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian setelah mendapatkan OTP verifikasi, kita bisa submit. Nah, setelah itu kita akan tampil ke halaman create profile, di mana kita bisa memilih kita itu tenaga kesehatan atau pasien. Nah, setelah itu kita bisa mengisikan nama dari nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat rumah, serta password yang kita gunakan. Nah, setelah selesai diisi, kita langsung register dan akan tampil pada halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini kita bisa lihat di sini ada statistik, di mana kita bisa melihat informasi seputar COVID-19. Jadi data statistik misalkan pada 18 Februari 2019 terdapat 45 pertambahan, kemudian 45 kesembuhan, 99 kematian. Jadi dari informasi ini kita bisa melihat statistik dari pertambahan COVID-19 setiap harinya. Nah, untuk pengambilan data dari grafik ini diambil dari covid19.go.id yang diupdate setiap harinya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke summary. Nah, di mana summary ini akan menunjukkan di mana saja lokasi kita pernah bergerak atau bersinggah gitu ya. Nah, ini kita bisa refresh. Nah, setelah kita refresh, kita akan mengetahui perjalanan hari ini ada di mana saja. Jadi ini berguna untuk memantau bahwa semisal pasien COVID ini terinfeksi kembali ya, bahwa sering sekali terjadi pasien yang telah sembuh terinfeksi, atau pasien yang datang lupa akan dia pernah pergi kemana saja. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi di mana pasien tersebut pernah singgah dan mengetahui persebarannya ada di mana saja. Nah, berikut untuk tampilan Android-nya.
Kemudian di sini adalah untuk tampilan webnya. Nah, pada tampilan web akan ditunjukkan halaman utama atau halaman awal, di mana kita bisa login dan memasukkan nomor HP yang sebelumnya kita lakukan register di smartphone. Nah, untuk tenaga medis atau dokter, dengan memasukkan ID pasien, kita bisa mengecek nama, kita bisa mengecek nama, jenis kelamin, dan domisili dari pasien. Setelah itu kita bisa mengecek juga di mana saja pasien itu pernah bekerja atau bersinggah atau berpergian. Setelah itu kita ada form chat dengan pasien. Oh ya, sebelumnya di Android tadi juga ada chat dengan pasien, di mana kita bisa saling berkonsultasi atau saling berhubungan semisal pasien tersebut mengalami gejala lagi gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman untuk pasien, halaman web untuk pasien, di mana bersihkan data diri, nama, jenis kelamin, dan domisilinya. Kurang lebih sama, yaitu di sini ada informasi di mana saja dia bergerak atau bersinggah atau bepergian. Kemudian di sini ada fasilitas untuk chat dengan dokter. Jadi chatnya ini via email ya, jadi akan diemailkan ke akun dokternya. Nah, untuk API yang digunakan sendiri kurang lebih kita menggunakan Google Maps API dan Google Place Autocomplete, kemudian Google Place Direction API untuk Android dan webnya. Jadi Google sendiri telah menyediakan API yang dapat digunakan untuk mengambil data-data dari server Google. Ya, jadi kita akan berkomunikasi dengan server Google via internet, dimana dengan API ini, dimana dengan Google Maps API kita dapat mengambil database berupa jalan, berupa fasilitas umum, atau yang lainnya, serta kita bisa memanfaatkan ini untuk mengetahui di mana saja pasien pernah berpergian. Nah, di mana sensor yang digunakan menggunakan sensor GPS yang ada di Google yang telah disediakan dari smartphone, di mana server Google Maps di smartphone ini kurang lebih dari yang saya tahu dia akan mengambil posisi dari pengguna setiap waktunya. Jadi posisi pengguna setiap waktu akan dapat disimpan dan diketahui. OS yang digunakan sendiri untuk untuk webnya yaitu berbasis Windows, yang mana dapat diakses melalui OS Windows 7 ke atas ya. Jadi Windows 7, Windows 10 sudah bisa mengakses. Kemudian untuk Androidnya sendiri, Android versi 9 sudah bisa mengakses. Jadi OS-nya Android yaitu dengan OS generasi ke-9 sudah bisa mengakses, karena pada aplikasi ini kita mengandalkan server GPS saja ya, mengandalkan API GPS, sehingga kita cuma membutuhkan informasi lokasi dari pasien saja. Kemudian aplikasi pesan juga
dapat diakses. Ya, begitu. Jadi untuk pembuatan program pembuatannya untuk web